karena kita boleh bersama menyembah Dia. Dan kita juga bersuka cita karena Tuhan senantiasa memberkati kita sampai hari ini kita boleh sehat. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Baik, jika sudah mendapatkannya, saya akan membacanya untuk kita semua. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Perikopnya adalah Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan kita akan merenungkannya dengan satu tema, yaitu Allah kota benteng umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dalam bagian ini menyatakan sebuah nyanyian, sebuah pujian, dan pengakuan yang luar biasa terhadap Allah. Allah dalam segala keperkasaannya yang dahsyat itu dikatakan menjadi kota benteng yang teguh bagi segenap umat percaya. Allah adalah kota benteng kita. Sebagaimana pengakuan kita di dalam naungan tangan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Segenap kita umat percaya tentu kita bersuka cita ya dalam lindungan Tuhan. Tentu kita senang, tentu kita bahagia, dan dalam hal itu pun kita percaya dan berserah kepadanya. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita dan membawa kita serta menyadarkan kita sebagai orang-orang percaya bagaimana kita untuk tetap memandang, bagaimana untuk kita tetap berharap dan juga percaya kepada Allah kita. Allah yang adalah kota benteng, Allah yang adalah perisai kita. Bapak Ibu Saudara, ada suatu kisah seorang anak yang mungkin berusia sekitar 3 tahun. Suatu waktu anak itu dibawa oleh ayahnya ke tempat wahana permainan. Dan di situ ada wisata yang sangat cantik, indah. Nah, ketika tiba di tempat wahana itu, ayahnya membawa dia ke satu tempat. Dan tempat itu yang dituju adalah kolam renang. Ya. Lalu setelah tiba di tempat itu, sang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita di sini?" Ya. Lalu ayahnya menjawab, "Nanti kamu akan mengerti." Sambil tersenyum, ayahnya mengatakan
Demikian. Kemudian saat di kolam itu, sebelum masuk ke dalam kolam, sang ayah mengangkat anak itu ke tempat pijakan yang ada di tepi kolam renang. Lalu sang ayah masuk ke dalam kolam dan berkata kepada anaknya, "Ayo nak, lompatlah." Lalu dengan tanpa ragu dan tanpa berpikir panjang, anak itu dengan senyumannya yang full dan penuh percaya, dia melompat ke dalam kolam itu. Dan saat itu sang ayah yang ada di bawah, ketika anaknya melompat, ayah itu menyambutnya, mengambilnya dengan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apa yang membuat anak itu berani atau tanpa ragu untuk melompat ke dalam kolam itu? Ya, tentu dia berani karena ia tahu bahwa ada ayahnya di sana. Ya, ada ayahnya yang akan menyebut dia di bawah. Bagi dia, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena ia tidak akan tenggelam meskipun kolam itu besar. Dan pertanyaannya juga, mengapa sang ayah melakukan hal itu, gitu kan? Apakah ia ingin membinasakan anaknya untuk jatuh ke dalam kolam? Ya, tentu tidak. Bukan itu maksudnya. Justru sang ayah ingin melatih anaknya. Dan memang benar, ketika anak itu berusia sekitar 18 tahun, anak itu akhirnya menjadi seorang atlet lompat indah dengan ketinggian maksimal, luar biasa. Dari kecil dia sudah diberikan pengajaran untuk berani, tidak takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar sebagai orang percaya bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan atau membawa kita dalam keadaan yang sepertinya tidak mungkin bagi kita. Tetapi pada dasarnya Tuhan sesungguhnya ingin mengajar kita, ingin mendidik kita untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi hebat. Maka dengan percaya dan tanpa ragu kita kepada Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat ketika bersama Dia. Firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat yang pertama sampai 4 hari ini akan membawa dan mengajar kita bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, bagaimana kita punya keyakinan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagian ini akan mengajar kita untuk terus percaya dan berharap kepadanya. Demikianlah kita sebagai umat percaya menyadari bahwa memang hidup kita ini tidak mulus-mulus. Memang tidak mudah. Memang kadang kita harus mengalami beban. Memang harus kita kalau jalan kita harus melewati persimpangan yang membuat kita ragu. Kadang kita harus menghadapi jalanan yang curam, tanjakan, turunan, atau mungkin jalan yang berbelok-belok. Ya, itulah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan inilah kita akan belajar bersama-sama. Dalam tema perenungan kita, Allah kota benteng umatnya. Dalam perenungan ini ada dua kata kunci yang sangat menarik bagi kita, yaitu kota dan benteng.
Berbicara tentang kota, kota itu tentu kita tahu bahwa itu adalah suatu tempat atau kediaman. Nah, kalau kita berada di tempat ini sekarang, atau kita di Tokyo, kota Tokyo, nah disitulah kita berdiam. Itulah tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hal itu dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai, sebuah sungai. Allah ada di tempatnya, ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi Allah adalah kota kita. Jika Allah adalah kota kita, maka Allah adalah tempat kediaman kita. Tempat di mana kita ada. Di dalam Tuhan, di dalam Allah ada aliran-aliran sungai kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dan di dalam Dia tidak ada yang dapat menggoncangkan kita. Jika Allah kota kita. Bapak Ibu Saudara, selain itu berbicara tentang benteng. Benteng adalah tembok penguat yang dibangun untuk memperkuat pertahanan. Itu benteng. Pertahanan suatu daerah atau kota yang dihuni. Biasanya tembok itu dibuat dari batu yang tidak sama bentuknya. Biasanya dibangun dengan batu yang tidak sama bentuknya. Kemudian di atasnya, di atas tumpukan batu itu juga dipasang tembok dari batu-batu merah pada masa itu, zaman dulu. Dan tembok ini juga ditambahkan lagi tembok lain yang bentuknya menonjol miring ke depan sebagai pertahanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin gambaran benteng atau tembok ini itu seperti tembok yang ada di Yeriko. Tembok Yeriko. Tembok yang sangat terkenal, pertahanannya, kekuatannya. Dan dalam Mazmur pasal 59 ayat 10 dikatakan, ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allah adalah pertahanan kita. Ia adalah benteng kita. Di dalam Dia kita bernaung, berlindung. Di dalam Dia kita aman. Nah, Allah adalah tempat perlindungan kita. Dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kota benteng dan berbicara tentang Allah. Jika pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah kota benteng, berarti Allah adalah tempat kediamanku. Dan Allah adalah perisaiku. Allah adalah pertahananku. Seperti kota-kota di zaman Israel, ya demikianlah orang bisa mengatakan bahwa Allah adalah benteng dan kota. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, jemaat, kita semua yang beriman dan berharap kepada Tuhan, mari kita menjadikan Dia kota benteng kita. Mari kita menjadikan Dia tempat kediaman kita. Mari kita menjadikan Dia perlindungan kita, di mana kita bernaung. Dalam bagian firman Tuhan ini kita akan belajar. Yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan.
Jika Allah adalah kota benteng kita, seperti dalam ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Nah, pemazmur dalam nyanyiannya menyatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Ungkapan ini diperdengarkan kepada seluruh umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu, supaya mereka sungguh mengingat betapa dahsyatnya Tuhan bekerja atas hidup mereka, atas perjalanan hidup mereka. Kita ingat bangsa Israel adalah bangsa yang secara nyata menyaksikan bagaimana Tuhan betul-betul menjadi tempat perlindungan mereka. Saat dikejar oleh orang Mesir, Firaun, mereka berseru kepada Allah. Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan melindungi mereka. Dengan perlindungan Tuhan itu, mereka diselamatkan dari tangan orang Mesir. Saat di padang gurun, mereka dilindungi dari panas terik. Ya, kita tahu padang gurun. Tidak ada tempat untuk berteduh. Tapi Tuhan bisa menjadi tempat berteduh. Tuhan menyediakan itu. Mereka dilindungi dari panas terik yang luar biasa dengan tiang awan yang disediakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh ajaib bukan perbuatan Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Ketika mereka berseru, ketika mereka datang, Tuhan juga hadir. Tuhan betul-betul menjadi perlindungan. Tuhan, kami tidak bisa melewati ini semua. Bagi bangsa Israel, semua perkara itu sebetulnya mustahil bisa terjadi. Tapi karena mereka berseru kepada Allah mereka, maka mereka menerima pertolongan Tuhan, menerima perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Bukankah kita segenap orang percaya pada saat ini pun sudah merasakan dan mengalami betapa Allah menjadi pelindung kita. Mungkin kita sudah mengalami berbagai tekanan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah mengalami berbagai problematika yang terjadi. Tapi kita sudah melihat juga, pasti sudah melihat. Pasti Tuhan sudah bekerja. Dan kita melihat, kita mengingat, ternyata Tuhan memang menjadi pelindung saya. Di saat kita tidak ada tempat lagi untuk berlindung, bukankah kita selalu datang kepadanya? Saat kita lemah, tidak ada lagi tempat untuk kita berenang, lalu kita datang kepadanya. Firman Tuhan mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Mari kita memperhatikan kalimat ini secara seksama. Di sini ada kata Allah, ungkapan Allah. Bapak Saudara, kata Allah yang digunakan di situ adalah Elohim dalam bahasa Ibrani, yang artinya Allahku. El itu Allah. Allahku, Allahmu. Kata Elohim ini dalam ungkapan yang luar biasa adalah mengacu kepada Allah Sang Pencipta, Allah yang perkasa, Allah yang ada sumber kekuatan, dan Allah yang adalah sumber dari segala yang ada. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 dan juga pasal 2. Ia menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bukan sulap. Tapi sungguh sesuatu yang tidak ada
Dia yang mengadakannya. Dia adalah Allah yang berkuasa, patut dipuji, patut disembah. Allah Israel yang benar, dan pemerintahan Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, pengakuan ungkapan Allah ini mengacu kepada hal itu. Mengacu kepada pengakuan iman bahwa Allah itu adalah Allah yang perkasa, berkuasa, yang menjadikan saya. Di dalam Dia segala sesuatu dapat terjadi. Di dalam Dia ada kekuatan, karena Dialah sumber kekuatanku. Dia adalah perlindunganku. Nama ini sesungguhnya sangat dihormati di antara orang-orang Israel pada waktu itu. Nama Elohim. Sejak pertama kali Allah menyatakan diri dan namanya atas mereka, mereka sangat-sangat tunduk. Dan Allah menyatakan betapa Ia adalah Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, demikianlah bagi kita sebagai gereja-gereja Tuhan hari ini. Kita dapat menyatakan bahwa Allah yang kita percaya, yang kita imani hari ini adalah satu-satunya tempat perlindungan kita. Dan tidak ada yang lain selain daripada Allah saja. Tidak ada yang lain. Itu yang harus kita yakini. Lalu berbicara tentang tempat perlindungan. Mungkin yang menjadi gambaran kita dalam benak kita hari ini, kalau tempat perlindungan itu ya rumah gitu ya. Rumah yang adalah tempat di mana kita tinggal, tempat kita berlindung dari terik matahari saat siang, dari hujan, dari salju mungkin di musim dingin, dan mungkin juga rumah menjadi tempat teraman bagi kita, ternyaman, ya. Atau mungkin di antara kita ada yang lebih nyaman, merasa lebih nyaman di luar daripada di rumah. Mungkin di tempat-tempat umum, saya lebih nyaman di sini, nggak mau di rumah, gitu ya. Ya, orang yang tidak punya rumah mungkin saja ya berkata demikian. Di saat hujan misalnya, udah saya nggak suka di rumah, di luar aja, saya lebih nyaman di luar gitu. Kalau orang yang tidak punya rumah, mungkin bisa saja demikian. Dia lebih senang di luar, karena memang tidak ada gitu ya. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah punya, memang sudah ada gitu. Tapi merasa lebih nyaman, lebih aman di tempat lain dibanding rumahnya sendiri. Dia lebih nyaman di rumah orang lain daripada rumahnya. Harus kita juluki apa yang orang gini ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, tentu rumah adalah tempat aman dan nyaman bagi kita. Semua kita, dimanapun kita berada. Saat kita keluar, saat kita bekerja, kita lelah, pasti kita akan pergi ke rumah, pulang ke rumah. Karena di situ kita beristirahat dengan nyaman dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, bagaimana kita menganggap, kita percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita, tempat teraman bagi kita. Ia adalah satu-satunya tempat perlindungan teraman di dunia ini, ternyaman bagi kita. Mengapa ternyaman? Apakah di hal yang lain tidak nyaman gitu? Bapak Ibu Saudara, di saat kesulitan, di saat pergumulan, hal yang paling mudah adalah kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang, ada rasa nyaman, ada rasa tenang. Itulah
keamanan, kenyamanan yang kita rasakan di dalam Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan, tidak ada lagi jalan keluar. Tapi ketika kita berkata, kita berseru kepada Tuhan, hati kita akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman. Hanya di dalam Tuhan. Istilah tempat perlindungan yang digunakan dalam bagian ini yaitu adalah mahase. Mahase itu bahasa Ibrani, istilah Ibrani, yang artinya adalah tempat berlindung, harapan, kepercayaan, dan juga keyakinan. Tempat berlindung, harapan, kepercayaan. Nah, dalam gramatikal bahasanya, kata ini menggunakan bentuk maskulin singular, absolut, yang mengindikasikan bahwa Allah itu, tempat perlindungan itu, Allah adalah satu-satunya tempat berlindung. Allah adalah satu-satunya harapan. Allah adalah satu-satunya kepercayaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kita berlindung, di mana kita bernaung, menaruh hidup kita, merasa aman di situ, disitulah harapan kita. Disitulah kita menaruh kepercayaan kita. Jika kita menjadikan manusia atau hal-hal duniawi menjadi perlindungan kita, merasa aman di dalamnya, maka kita menaruh disitulah harapan kita. Kepada manusia itulah harapan kita. Kepada hal-hal duniawi lah harapan kita. Disitulah kita percaya. Tapi jika kita sungguh menjadikan Allah tempat perlindungan kita, maka disitulah harapan kita. Apa yang kita harapkan dari situ? Tentu kita ingin aman. Tentu kita ingin nyaman. Tentu kita ingin tenang dalam hidup kita. Jika kita berlindung, bernaung kepada hal-hal duniawi, manusia, itu akan sangat mengecewakan kita. Dan mungkin bisa saja akan menjerumuskan kita kepada jerat yang membuat kita semakin jatuh lebih dalam. Tapi ketika di dalam Tuhan, meskipun kita jatuh ke dalam, tapi kita bisa diangkat kembali oleh Tuhan. Allah adalah Bapa kita. Dialah perlindungan kita. Roma dalam pasal yang kelima ayat yang keempat mengatakan bahwa harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jika ada di antara kita yang merasa kecewa hari ini, kecewa kepada Tuhan, itu bukan karena Tuhan yang mengecewakan saudara, tapi saudara sendirilah yang merasa dikecewakan. Karena Tuhan itu setia, Ia adil. Ia tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun kita diizinkan untuk mengalami hal lain, Tuhan bukan ingin membuat kita kecewa. Tuhan bukan mengecewakan kita. Tapi Dia ingin mendidik kita. Ingin mengajar kita untuk lebih hebat, lebih kuat. Lalu yang kedua, Allah adalah kota benteng kita. Kita adalah umatnya. Bagian kedua, Allah menjadi kota benteng kita. Ia menjadi kekuatan kita. Ia adalah kekuatan kita. Pada saat Mazmur ini dinyanyikan, ditulis, bangsa Israel telah menjadi bangsa yang cukup kuat karena sudah mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain yang memiliki kekuatan daripada mereka. Bangsa Israel dalam sistem militernya dan pemerintahannya tentu terus membangun kekuatan, ya, agar memiliki pertahanan yang kokoh.
Setiap tentara dilatih, diperlengkapi dengan skill, dengan senjata perang yang hebat. Kota dibangun dengan kekuatan dahsyat untuk menangkal serangan-serangan musuh. Maka dengan demikian mereka menjadi bangsa yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi sekalipun hebatnya mereka, sekalipun canggihnya peralatan perang mereka, sekalipun hebatnya mereka di hadapan orang lain, di hadapan bangsa lain, yang mereka percaya dan akui, kekuatan yang sejati adalah dari Tuhan. Tuhan adalah kekuatan yang sejati bagi mereka. Itu adalah orang-orang beriman, meskipun dia merasa, meskipun ada kemampuan, punya potensi besar dalam hidup, tapi itu bukanlah kekuatan yang sejati dalam hidup kita. Itu tidak akan membuat kita mencapai damai sejahtera yang sesungguhnya. Itu tidak akan membuat kita, tidak akan melindungi kita, tidak akan menjadi tempat paling aman bagi kita. Apakah iya? IQ kita, kepintaran kita, skill kita bisa menjadi tempat perlindungan kita ketika menghadapi masalah, problema? Saat kita stres, bisakah skill kita untuk melakukan hal lain untuk menolong kita? Tentu tidak. Sepintar-pintarnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, pasti dia juga akan lama. Dia akan jatuh. Maka benarlah peribahasa yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, akan jatuh juga. Memang jago kan tupai. Saat masih muda memang jago. Tapi lama-lama dia juga tua kan. Nah, pasti cengkraman juga akan lemah. Maka bisa jatuh. Itulah dia. Bapak Ibu Saudara, demikianlah bangsa Israel. Mereka punya kekuatan yang hebat. Punya pertahanan yang hebat. Tapi mereka tahu yang lebih hebat itu bukan itu. Bukan kota mereka. Bukan benteng mereka. Tetapi Allah mereka. Nah, itulah pengakuan orang beriman. Lebih jauh kita kembali ketika melihat bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan melewati padang gurun selama 40 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Jika bukan Tuhan yang menjadi kekuatan mereka untuk berjalan, mereka tidak akan mampu. Tidak akan sanggup. Berjalan di padang gurun 40 tahun. Bukannya ada kendaraan. Ya. Berjalan itu. Bawa anak, istri, mungkin kalau yang udah tua bawa cucunya, semuanya. Berjalan di padang gurun 40 tahun. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, tidak akan mungkin. Saat mereka berperang melawan orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus di tanah Kanaan. Ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang punya kekuatan luar biasa. Jika bukan Tuhan yang menjadi kekuatan mereka untuk melawan. Secara fisik perlengkapan mereka tidak sama dengan lawannya. Tapi Tuhan menguatkan mereka. Tuhan yang menolong. Bukan senjata mereka. Mengapa Allah berkenan menyatakan ia adalah kekuatan umatnya? Mengapa ia mau bertindak? Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat. Tuhan berkenan menyatakan diri sebagai kekuatan, menguatkan setiap orang. Itu karena iman kepadanya. Karena percaya kepadanya. Bangsa Israel karena percaya, maka mereka punya kekuatan. Maka Allah menjadi kekuatan mereka. Dan iman itu mendorong setiap orang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Allah yang perkasa, yang luar biasa itu.
Ia berkenan menjadi kekuatan bagi yang lemah. Siapa yang lemah? Kita. Kenapa Tuhan mau? Karena iman kita. Dari iman itulah mendorong kita untuk hidup berkenan kepadanya. Dan perkenanan itulah yang menjadi dasar Allah untuk menjadi kekuatan kita. Maka artinya adalah punya iman, hidup berkenan. Maka Allah akan menjadi kekuatan kita. Allah mau berperang bagi Israel, oleh karena Israel sungguh percaya dan hidup dalam perkenanan Tuhan pada saat itu. Namun pernah terjadi di zaman kepemimpinan Yosua, di mana Allah tidak mau bertindak atas bangsa itu, karena mereka tidak taat. Allah juga tidak mau bertindak kalau kita tidak mau taat. Kalau di dalam Yosua pasal 7 ayat 1, ayat 3 dan ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Di situ ada 3 hal yang membuat Allah tidak mau bertindak atas mereka. Yang pertama, bangsa itu berubah setia. Kedua, mereka berlaga lebih kuat, lebih hebat. Serta mulai melupakan Tuhan. Dan mereka berbuat dosa. Melanggar perjanjian Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan tidak mau. Ketika mereka maju berperang, meskipun lawan mereka sedikit. Mereka setelah survei tempatnya yang mau berperang itu, kita kerahkan sedikit saja tentara, tidak perlu. Karena di sana sedikit kok. Tempatnya kotanya kecil. Kita banyak, tidak perlu semua kita kerahkan. Padahal tidak demikian yang Tuhan bilang. Ketika mereka maju, meskipun jumlah mereka banyak, akhirnya apa yang terjadi? Mereka ada yang dibinasakan. Mereka kalah. Mereka pulang tanpa ada kemenangan. Malu kan? Wah, meremehkan tentara lain, tapi pulang dengan malu, dengan kekalahan. Maka hati-hati. Jangan sampai kita berubah setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita berlagak kuat, merasa diri lebih hebat daripada Tuhan, dan kita mulai melupakan Tuhan. Tetap ingat Tuhan. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Kita belajar bersama-sama. Memang sebagai manusia kita tidak luput. Tapi firman Tuhan akan menuntun kita. Jika kita sungguh-sungguh datang, Tuhan akan mengangkat kita. Dialah kekuatan kita. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel akhirnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan itu. Mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Dan akhirnya Allah tetap menyatakan kemurahan-Nya bagi mereka. Karena apa? Karena mereka kembali. Karena mereka kembali. Yang dahulunya mereka jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, tapi mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika ada hari ini di antara kita, jika mungkin hidup kita merasa mulai jauh dari Tuhan, kita mulai renggang hubungannya dengan Tuhan, maka hati-hati. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita terjerumus. Kembalilah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Jangan goyahkan iman kita. Jangan tumbangkan iman kita dengan hal lain. Maka Allah akan menjadi kekuatan kita. Amin. Allah adalah kekuatan bagi setiap orang yang setia,
Bagi setiap orang percaya dan taat kepadanya, Allah tidak berkompromi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Maka jika kita merindukan Allah menjadi kekuatan kita, hendaklah kita menyatakan hidup kita benar di hadapannya. Menyatakan hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jika kita benar di hadapan Tuhan, sudah pasti kita benar di hadapan manusia. Dalam nyanyian Mazmur ini, tidak hanya bangsa Israel yang diingatkan pada saat itu, bahwa Allah kekuatan sejati, tetapi juga bagi kita hari ini, segenap orang percaya, Ia adalah kekuatan kita. Berbicara tentang kekuatan, dalam bagian yang dikatakan di sini, kekuatan itu menggunakan istilah os, yang artinya adalah kuat, kekuatan, kuasa, dan kokoh. Dalam tata bahasanya, gramatikalnya, kata ini menggunakan atau dalam bentuk maskulin singular tunggal absolut, yang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya, ingat, Allah adalah satu-satunya kekuatan, satu-satunya kuasa yang tertinggi, yang absolut, yang tidak ada tandingannya. Kekuatan itu yang mengokohkan kita, yang menguatkan kita, sehingga tidak ada yang dapat menggoyahkan kita. Kita ingat kisah Daud yang kecil dan tidak terlatih dalam perang, ya. Ketika berhadapan dengan Goliat yang tinggi, besar, hebat, lengkap senjata perangnya, memiliki kekuatan yang cukup, tubuhnya besar, tinggi. Namun karena Daud dalam hidupnya dengan penuh iman, penuh percaya kepada Allah, ia setia kepada Allah. Bahkan ketika menghadapi itu pun dia berkata, aku mendatangi engkau demi nama Tuhan. Dia bukan berkata, aku mendatangi engkau demi nama Daud, namaku. Tidak. Tapi demi nama Allah. Maka apa yang terjadi? Daud yang kecil itu mampu mengalahkan Goliat. Bapak Ibu Saudara, meskipun hidup kita ini dilanda oleh berbagai macam badai kehidupan, mungkin sepertinya tidak ada yang kita miliki hari ini. Tidak ada yang kita punya. Tidak ada yang dapat memampukan kita untuk menaklukkan segala persoalan kita. Mari kita ingat Tuhan kita. Mari kita ingat Allah kita. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika tidak berpegang kepada Tuhan, kita tidak punya kekuatan. Kita tidak akan punya kekuatan ilahi yang akan menguatkan jiwa kita. Mungkin fisik kita bisa kuat, mungkin muka kita bisa senyum, bisa cerah setiap hari. Akankah jiwa kita bisa tenang ketika menghadapi banyak hal, perkara? Hanya Tuhan yang bisa menjadi kekuatan. Roma pasal 50 ayat 8 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita tidak akan goyah, karena Ia adalah kekuatan kita. Bapak Saudara, mungkin hari ini masih ada kita yang sama seperti murid Yesus yang bernama Thomas, masih meragukan Tuhan. Dan mungkin ada yang berkata, Tuhan itu tidak ada, Dia tidak akan bisa menolong saya hari ini. Toh masalah saya gak selesai-selesai, saya gak mau percaya. Atau mungkin saat beriman, kita masih pikir-pikir dulu, nantilah
soal Tuhan nantilah. Ya. Ya, bagi kita yang ada di tempat ini, jauhlah kiranya sikap-sikap ini di dalam diri kita. Dan marilah kita terus berpegang kepadanya, karena dialah kota benteng kita, dialah kekuatan kita. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Maka hendaklah kita senantiasa hidup di dalam Kristus. Kristus adalah kekuatan kita hari ini. Yesus adalah kekuatan kita. Dan yang bagian terakhir, Allah kota benteng kita adalah Allah yang menjadi penolong dalam kesesakan. Tidak hanya sebagai tempat perlindungan dan kekuatan, Allah juga adalah sebagai penolong dalam kesesakan. Dalam perjalanan panjang untuk menuju tanah yang dijanjikan Allah, bangsa Israel, ketika Allah menjanjikan tanah yang melimpah susu dan madunya, bangsa Israel mengalami kesesakan yang luar biasa. Ada kalanya mereka harus meratap dalam perjalanan itu. Ada kalanya mereka harus bergumul, harus bersedih. Karena keadaan itu memang sepatutnya dirasakan. Mungkin mereka capek juga. Namun ada satu hal yang sangat berharga bagi mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah imannya. Itulah keyakinannya. Tuhan selalu menjadi penolong bagi mereka. Saat mereka lapar, mereka diberi makan. Dari makanan dari surga yang namanya itu mana. Ya, kita ingat dalam perjanjian lama itu. Saat mereka haus, Tuhan menyediakan sumber air di atas gunung batu. Di gunung batu bisa ada sumber air itu kan mustahil. Tapi itulah Tuhan. Dan begitu banyak pertolongan Tuhan yang terjadi atas Israel. Itulah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Dia yang bisa mengadakan berbagai mujizat. Hal yang tidak terpikirkan bagi kita, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Dalam konteks teks Mazmur ini, kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel adalah oleh karena mereka sudah mulai tidak cinta Tuhan. Tidak cinta Tuhan dengan serius. Mereka mulai menjauh dari Tuhan. Tetapi kemudian mereka mulai menyadari akan hidup mereka dan mereka akhirnya bertobat. Pertobatan itulah yang akhirnya mendorong mereka, yang menjadi dasar mereka mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya kota benteng kita. Kesadaran itulah. Mereka berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itulah Allah memulihkan mereka. Allah memberikan pertolongan. Allah membuktikan bahwa Ia setia. Bukan bangsa Israel yang setia. Allah itu tetap setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Dia kan. Seringkali kita, udahlah nanti Tuhan. Udahlah nantilah Tuhan. Nantilah Tuhan. Dia tetap ada. Dia tetap ada. Dia tidak di mana-mana. Maka dari bagian ini kita belajar. Kembali kepada Tuhan itu adalah kunci bagaimana Allah dapat menjadi penolong kita dalam kesesakan. Dalam kesesakan bukan kita semakin hari semakin menjauh. Semakin menjauh kita dari Tuhan, semakin sesak kita. Semakin jauh semakin sesak. Tapi kita semakin dekat karena Allah lah yang mempunyai segalanya. Dia yang mengatur hidup kita. Ketika kita datang, tentu Dia akan mengulurkan tangannya. Dia selalu ada menjadi pertolongan kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah kehidupan kita. Inilah pergumulan kita, dan seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati. Seperti dalam Mazmur dikatakan, dalam Mazmur ini, Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Bukan mungkin lagi, tapi sangat terbukti. Itu adalah pengakuan bangsa Israel. Ia sebagai penolong yang betul-betul terbukti, teruji, yang benar. Nah, jika kita perhatikan kata penolong di situ menggunakan kata esrah. Esrah itu artinya penolong, pertolongan, bantuan, atau pusat bantuan. Dan dalam gramatikalnya itu menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya penolong dan sebagai pusat pertolongan kita. Tidak ada yang lain. Pusat pertolongan kita itu hanya Tuhan. Mungkin kita bisa merasakan pertolongan orang lain, tapi tanpa kita sadar itu adalah pekerjaan Tuhan. Saat kita susah, ada orang lain yang menguatkan. Ada keluarga, ada suami, ada istri, ada sahabat hadir dalam hidup kita. Apakah kita menyatakan bahwa dia yang menolong kita? Dari belakang kita ingat, ternyata Tuhanlah yang melakukan itu. Tuhan yang menyediakan itu. Dia memang tidak langsung berbicara kepada kita seperti Tuhan berbicara kepada Musa. Tapi Tuhan berbicara kepada kita melalui firman. Tuhan berbicara kepada kita melalui semua yang ia perbuat. Dalam perbuatannya itulah menyatakan bahwa ia ada dalam hidup kita. Percayakah kita? Amin. Ya. Dalam Mazmur 124 ayat 8 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita itu dalam nama Tuhan. Kita ketika kita mengalami berbagai goncangan hidup saat ini, kita mulai jatuh, menjauh, dan mungkin kita sesak, datanglah kepadanya. Berharaplah kepadanya, karena dialah sumber pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita semua punya pengalaman masing-masing. Punya pengalaman kesesakan masing-masing, pergumulan masing-masing. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana Tuhan menjadi penolong dalam kesesakan. Pada tahun 2022 yang lalu, satu peristiwa terjadi yang membuat saya mengalami suatu pergumulan berat. Itu adalah suatu titik terendah dalam hidup saya rasanya. Karena tidak pernah merasakan itu. Pergumulan itu bertubi-tubi datang. Saya tidak tahu. Dan saat itu pun saya sedang juga dalam pelayanan. Tapi di dalam pelayanan itu sepertinya ditumpuk semua beban itu. Sesak sekali. Saya harus mengalami pergumulan berat dalam keluarga saya. Dan juga selain daripada itu, pergumulan itu juga ditambah lagi bersamaan dengan itu saya mengalami duka cita. Karena nenek saya yang dipanggil Tuhan, ya tentu kita semua cinta nenek ya. Sama saya juga. Makanya ketika kehilangan sangat berduka. Dalam keadaan itu, saya begitu merasakan kesesakan yang luar biasa. Saya sedang melayani. Saya di hadapan jemaat, saya harus bisa menyatakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan berpegang. Tapi ternyata Tuhan juga menyatakan itu kepada saya. Saya harus mengalami itu. Jadi bukan hanya jemaat yang bergumul, hamba Tuhan juga bergumul.
hamba Tuhan juga manusia. Ya. Ya, itulah peristiwa yang saya alami, begitu berat. Saya yang belum pernah mengalami itu ya selama hidup saya, tapi ketika titik itu terjadi, aduh, memang secara manusia tidak akan sanggup, tidak mampu. Saya sempat secara manusia pemikiran saya muncul, bagaimana saya melayani Tuhan? Sudah melayani kok. Apakah saya harus tinggalkan pelayanan saya? Ya, secara manusia saya mikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kemudian di dalam satu waktu ketika saya mengambil saat teduh, di dalam hati saya, saat saya tenang, teduh, tergerak dalam hati saya untuk datang kepada Tuhan. Berdoalah gitu. Tuhan pasti tolong kok. Tuhan Yesus ada kok. Dia tidak pernah tinggalkan kok. Itu yang ada dalam hati saya. Dan di saat itulah ketika saya merasakan itu, saya datang kepada Tuhan. Sungguh saya berdoa. Saya berlutut. Saya harus bergumul kepada Tuhan. Tuhan, ini seperti apa? Bagaimana? Memang mencucurkan air mata. Tapi air mata itu ketika kita berdoa, menyampaikan semua pergumulan kita, air mata kita tertumpah. Air mata kita keluar sebagai suatu kesedihan. Tapi ketika kita membuka mata setelah berdoa, saya membuka mata saya, rasanya ada kelegaan tersendiri. Sepertinya nyaman sekali. Ada keringanan. Dan itu pengalaman saya luar biasa. Ternyata memang Tuhan adalah penolong bagi saya ketika saya berseru. Roh Kudus menjadi penghibur. Roh Kudus menjadi penolong bagi saya. Menolong saya dalam kesesakan problema itu. Dan menghibur saya ketika saya berduka itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka mengapa saya katakan itu sangat terbukti? Karena suatu waktu ketika saya bertemu dengan banyak orang, teman-teman, tanpa saya bicara, tanpa saya ceritakan apapun yang saya alami, ternyata orang lain tahu. Lalu ada yang berkata, aduh saya sangat diberkati, kok bisa sekuat itu? Kalau saya tidak akan mampu. Itu bicara dengan saya nggak pernah cerita apapun. Tapi banyak orang berbicara itu. Artinya apa? Terbukti Tuhan itu menolong. Tanpa kita sampaikan pun orang bisa tahu. Dan saya merasakan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Itu bukan karena saya bilang. Tapi Tuhan memang tidak mampu. Karena Tuhanlah penolong dalam kesesakan. Dan juga dalam firman Tuhan, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Setiap orang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus ada di dalam orang itu. Ia yang akan menjadi penolong. Ialah yang diutus oleh Yesus itu kepada kita. Untuk menjadi penolong bagi kita. Maka percayalah. Setialah. Tetaplah berpegang dan datanglah senantiasa kepadanya. Maka Ia akan menolong kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Tapi kita dibawa untuk harus tetap setia menunggu. Kesetiaan kita akan terbukti. Kesetiaan kita akan teruji. Iman kita akan teruji ketika kita setia menunggu jawaban Tuhan. Di dalam kesulitan kita tetap percaya, Tuhan akan menolong saya. Tuhan adalah pertolongan saya.
proses itu akan menguji iman kita. Maka dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat 3-4, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita tidak akan takut. Tidak akan takut. Mengapa kita bisa tidak takut? Karena Allah adalah kota benteng kita. Dia adalah tempat perlindungan, Dia adalah kekuatan, dan Dia adalah penolong kita. Tidak akan ada yang dapat menggoyahkan kita. Dikatakan sekalipun bumi berubah. Itu luar biasa. Sekalipun mungkin kita yang merasakan gempa, sekalipun gempa yang besar di dalam Tuhan. Ya, meskipun kita takut, tapi tetap kita berserah dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa mengingatkan kita, mengajar kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya, kita menaruh harapan kita menaruh hidup kita ini di dalam tangan Tuhan. Maka yang menjadi kesimpulan bagi kita, firman Tuhan mengingatkan kita sebagaimana Allah adalah kota benteng kita, Dia adalah tempat kediaman kita dan pertahanan kita. Allah bagi umatnya adalah tempat perlindungan, di dalam Dia kita berlindung, kita bernaung, kita berharap, kita percaya Ia adalah Bapa yang melindungi kita. Ia adalah kekuatan kita. Allah yang satu-satunya yang berkuasa, yang benar itu. Ia adalah kekuatan kita. Ia di dalam kuasanya akan memampukan kita. Yesus Kristus adalah kekuatan kita. Allah adalah penolong dalam kesesakan. Dalam kesesakan, Allah akan memampukan kita. Setiap orang percaya dan senantiasa datang kepadanya pasti akan memperoleh pertolongan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Maka marilah kita sungguh berpegang kepadanya dan kiranya kita semua hidup di dalam naungan Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas firman Tuhan, atas berkat firman yang boleh Tuhan berikan atas kita. Mari sama-sama saya mengundang kita untuk berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Saya mau memimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah memiliki kota benteng itu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kota benteng itu? Dan bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Bagaimana dengan masalah yang kita hadapi? Bagaimana dengan pergumulan kita? Sudahkah kita menaruhnya di dalam Yesus Kristus yang adalah kekuatan kita? Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini menguatkan kami bahwa Engkau adalah kota benteng kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah penolong kami dalam kesesakan. Dan itu sangat terbukti. Terima kasih atas perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami yang lemah dan terbatas ini. Mungkin kami seringkali hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami seringkali menjauh dari Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Untuk kami kembali kepadamu Tuhan. Untuk kami sungguh datang berharap dengan percaya kepadamu. Tuhan kiranya mampukan setiap kami. Ulurkanlah tangan-Mu kepada setiap kami Bapa. Karena kami percaya.
kami bersatu hati, menyatakan bahwa iman kami, kepercayaan kami sungguh-sungguh hanya di dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih atas berkat firman ini. Kiranya kami semua tetap dikuatkan oleh Tuhan. Jemaat-Mu dimampukan oleh Tuhan. Dan kami semua kiranya mengalami perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga tidak lupa berdoa. Mengucap syukur atas jemaat-Mu yang boleh Tuhan sertai sepanjang hidupnya. Dan boleh menyambut usia yang baru dengan pertolongan Tuhan. Baik Saudara Boy, juga Bapak Pendeta Atsumi, Saudari Berlina, Ibu Maria, Ibu Virgita, Saudari Rahel, dan semua jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Tuhan berkatilah mereka. Di dalam usia ini, Tuhan semakin menolong mereka, semakin menuntun mereka, dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat yang memerlukan jamahan, memerlukan pertolongan Tuhan. Untuk Ibu Ellen, Tuhan saat ini memerlukan pemulihan. Tuhan kiranya Engkau datang, mengunjungi, menjamah, memberikan pemulihan. Terima kasih. Kami juga berdoa, mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati baik Ibu Desi Widianti dan Ibu Iga Mawarni yang Tuhan anugerahkan kandungan. Tuhan kiranya Engkau memelihara janin yang ada. Tuhan berikan kesehatan. Demikian juga Ibu Desi dan juga Ibu Iga. Tuhan juga kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati. Untuk Jepang juga Tuhan kiranya kasih setiamu juga menyatakan atas bangsa ini. Untuk dunia bahkan semua gereja-gereja Tuhan kiranya dapat menjadi saksi, dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu mengakhiri doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk.